Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan latihan soal-soal prediksi UTBK 2021 atau SBMPTN untuk adik-adik kelas 12 atau alumni yang sedang berjuang di jalur UTBK atau SBMPTN. Silahkan disimak dengan baik, semoga bisa membantu adik-adik semuanya mencapai impian-impian adik untuk lulus di kampus atau jurusan favorit adik-adik semuanya. Langsung aja ke soal nomor 1. Yang pertama, nilai-nilai B agar salah satu akar persamaan x kuadrat tambah bx tambah 32 sama dengan 0, dua kali akar lainnya adalah, ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Kita tulis dulu, x kuadrat ditambah bx tambah 32 sama dengan 0. Ya, ini bentuk persamaan kuadrat tentu ada akar-akarnya, yaitu x1 dan x2. Nah, dari data x1 dan x2 ini kita bisa cari melalui rumus x1 ditambah x2, itu ada rumusnya apa? Benar, minus b per a. Semoga adik-adik semuanya bisa ingat, ini pelajaran dari kelas 10. Sama dengan minus b-nya itu variabel b-nya sendiri, minus b per a-nya itu 1, berarti minus b. Terus x1 dikali x2, rumusnya adalah c per a. Sedangkan c-nya adalah 32, konstantanya, dibagi 1 sama dengan 32. Nah, ini persamaan-persamaan ini yang kita simpan, yang nanti akan kita modif-modif. Ini persamaan kedua. Nah, yang diketahui di soal itu untuk menjadi persamaan ketiganya itu x1 sama dengan 2x2 ya. Akar persamaannya sama dengan 2 kali akar persamaan yang lainnya. Nah, ini jadi persamaan yang ketiga. Dari 3 persamaan ini kita cari x1 dan x2, lalu kemudian kita cari nilai b-nya. Dari yang diketahui ini, dari nilai persamaan 2 dan persamaan 3 bisa kita cari x1 dan x2-nya. Tinggal kita substitusikan x1 ke x1 kali x2 sama dengan 32. Ya, x1 dikali x2 sama dengan 32, itu x1-nya kita ganti jadi 2x2. 2x2 dikali x2 sama dengan 32. Dapatnya adalah x2 kuadrat sama dengan 32, 2-nya kita pindah ruaskan, jadi 32 dibagi 2 dapat hasilnya adalah 16. Nah, x2-nya ini adalah ada 2, karena plus minus akar 16. Ya, berarti plus minus 4. Berarti ada 2x2 di sini. Sehingga nanti menghasilkan 2x1 juga dan 2 nilai b. Kalau yang pertama, kalau x2-nya adalah 4, berarti kita dapat x1-nya adalah 2 kali x2, yaitu 4, berarti dapat 8. Sehingga kita cari nilai b-nya, itu adalah kita masukkan ke persamaan 1, x1 tambah x2 sama dengan minus b, berarti 4 tambah 8 sama dengan minus b, berarti 12 sama dengan minus b. B-nya dapat itu minus 12. Ini B yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kita tinggal ambil yang X2-nya sama dengan minus 4. Kita masukkan ke persamaan yang ketiga, itu 2 kali X2, berarti 2 dikali minus 4, dapat jawabannya adalah minus 8. Kita masukkan ke persamaan pertama, X1 tambah X2 sama dengan minus B, minus 4, ditambah minus 8 sama dengan minus B. Berarti minus 12 sama dengan minus B, kita coret minusnya, berarti dapat B, 2-nya adalah 12. Sehingga dari persamaan-persamaan itu kita dapat 2B. B sama dengan minus 12 dan B sama dengan 12. Semoga bisa dipahami. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau ada yang ditanyakan atau ralat atau ada yang
kurang, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika fungsi kuadrat y sama dengan fx mencapai minimum di titik 1, minus 6 dan f2 sama dengan minus 5, maka fx adalah, ya ini cara gampangnya sebenarnya ini tinggal diuji 1, minus 6 dan 2, minus 5 ke setiap persamaannya. Wajib dua titik ini menghasilkan yang benar gitu. Ketika dimasukkan x-nya 1, hasilnya harus minus 6. Ketika dimasukkan x-nya 2, harus minus 5. Gitu. Jadi tanpa pakai rumus, tanpa pakai cara juga bisa langsung didapatkan jawabannya instan. Oke, untuk caranya sendiri kita memakai konsep turunan karena di sini ada kata-kata minimum ya, berarti kita harus mencarinya dengan turunan dan pemakaian titik-titiknya yang lain. Berarti fx-nya kita misalkan karena bentuknya adalah fungsi kuadrat, berarti ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Tambah C. Yang pertama, persamaan yang pertama, minimum di titik 1, minus 6 ya. Untuk mencapai nilai minimum ini kita harus punya dulu nilai x-nya yang kita dapat dari f absen. F absen x turunan pertama dari fungsi f berarti 2ax tambah b. 2ax tambah b. Ini hasilnya harus 0. X-nya kita masukkan itu 1, F absen 1. Berarti 2A kali 1, berarti 2A tambah B sama dengan 0. Kita simpan ini jadi persamaan yang pertama. Oke, untuk yang persamaan yang kedua, itu kita masukkan aja titik 1, minus 6. F1 berarti A kali 1 kuadrat jadinya A, tambah B kali 1 jadinya B, tambah konstantanya C, sama dengan minus 6. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga kita ambil dari F2 sama dengan minus 5. Kita masukkan 2 A kali 2 kuadrat jadinya 4A, ditambah B kali 2 jadinya 2A, ditambah konstantanya C sama dengan hasilnya minus 5. Ini jadi persamaan yang ketiga. Nah, dari tiga persamaan ini silahkan dimodif sehingga kita bisa mencari ABC-nya. Nah, ini tinggal kita lihat eliminasi dari persamaan 3 dan 2 untuk mengeliminasi yang C sehingga sisanya adalah AB. Gitu. Tinggal kita bikin di sini 4A tambah 2A, maaf ya, typo ya. Ini harusnya 2B. Ya, maaf, typo. Ini harusnya 2B. Jadi 2B tambah C sama dengan minus 5. Terus yang kedua adalah A tambah B tambah C sama dengan minus 6. Kita kurangkan aja karena C-nya udah sama-sama berkoefisien 1 kurang, habis C-nya berarti dapatnya adalah 3A tambah B sama dengan minus 5 ditambah 6, jadinya positif 1. Oke, ini persamaan yang keempat. Tinggal kita eliminasi dari persamaan 4 dan persamaan 1. 3A tambah B sama dengan 1, 2A tambah B sama dengan 0. Tinggal kita kurangkan. Jadinya B kurang B habis. 3A dikurang 2A dapat jawabannya adalah A. 1 kurang 0 dapat jawabannya adalah 1. A-nya dapat 1, tinggal kita substitusikan ke yang paling gampang ke persamaan 1. Jadi 2 kali 1 tambah B sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan minus 2. Oke, udah dapat B-nya. Tinggal cari C-nya dong yang kurang. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. A tambah B tambah C sama dengan minus 6. Berarti 1 dikurang 2 tambah C sama dengan minus 6. C-nya berarti minus 6. Ini 1 kurang 2 dapat jawabannya minus 1. Pindah ruas jadi positif 1, minus 6 tambah 1 jadi minus 5.
tinggal kita susun bentuk persamaan kuadratnya. Tinggal kita ganti A, B, C-nya dengan angka-angka yang telah kita dapat tadi. Berarti fx sama dengan 1x kuadrat atau x kuadrat dikurang 2bx dikurang 2x ditambah dikurang C-nya minus 5. X kuadrat kurang 2x kurang 5. Dapat jawabannya adalah yang ini. Semua bisa dipahami. Cara cepatnya itu dengan uji titik 1, minus 6 dan 2, minus 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari akar 5 tambah 2 akar 6 ditambah dalam kurung 2 akar 3 dikurang akar 2. Ini sebenarnya yang belum sederhana adalah yang bagian depannya. Yang bagian depan ini harus kita sederhanakan dulu. Oke. Bentuknya adalah akar A tambah B ditambah 2 akar A kali B. Ya, bentuknya ujung-ujungnya kayak persamaan kuadrat, tinggal kita cari A dan B-nya. Gitu. Sedangkan di sini di soal itu akar 5 ditambah 2 akar 6. Standarnya di sini harus 2 koefisiennya. Kalau bukan 2 berarti harus dijadikan 2 dan yang lainnya itu dimasukkan ke dalam akar AB ini. Ini karena kebetulan udah 2, berarti tinggal kita lihat di sini A plus B itu 5 dan A kali B itu 6. Tinggal kita tebak-tebak angkanya itu adalah berapa. Oke, udah kelihatan ya. Kalau dikali 6, ya, kalau ditambah itu 5. Adalah angkanya 2 sama 3. Dikali 6 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah sama dengan, oh ya lupa nulis hasilnya. Ini hasilnya di sini akar A ditambah akar B. Ini hasilnya rumusnya. Nah, gitu. Berarti akar 5 tambah 2 akar 6 ini hasilnya adalah ini A-nya harus yang terbesar ya. A-nya harus yang terbesar. Ini harus terbesar. Ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk positif ini boleh di depan 2-nya. Tapi kalau di rumus yang satu lagi, kalau di sini minus, ini akar A-nya harus yang terbesar. Jadi akar 3 ditambah akar 2. Sehingga rumus soalnya menjadi berarti akar 3 ditambah akar 2 ditambah 2 akar 3 dikurang akar 2. Ini ada yang sama, akar 2 kurang akar 2 habis. Akar 3 ditambah 2 akar 3, dapat jawabannya adalah 3 akar 3. Sehingga pilihannya adalah yang A. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, udah bagus. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 5 log 3 sama dengan X dan 3 log 2 sama dengan Y, maka 18 log 15 sama dengan 18 log 15 ini harus kita modif sehingga muncul 5 log 3 atau 3 log 2 atau yang berhubungan dengan kedua persamaan itu. Oke, 5 log 3 sama dengan X. Terus 3 log 2 sama dengan Y. Nah, di soal itu 18 log 15. Ini biasanya selalu kita ubah jadi pecahan ya. Kita pisahkan lognya. Jadi log 15 per log 18. Kita uraikan ini bilangan pokok lognya itu nanti kita isi tergantung dari bentuknya. Ya, nggak jauh-jauh dari 5 atau 3 bilangan pokok dari soal yang diketahui. Kita ubah jadi log 3 kali 5. Terus yang ini log 18 itu 9 kali 2, berarti 9 itu 3 pangkat 2 dikali 2.
Kita pisahkan, itu jadinya penjumlahan sifat-sifat log. Berarti log 3 ditambah log 5 per log 3 kuadrat ditambah log 2. Oke, ini pasti bilangan pokoknya itu nggak jauh dari 3 dan 5. Silahkan dilatih instingnya, itu kira-kira mana yang paling gampang diisinya antara 3 ataupun 5. Oke, dari soal ini kelihatan lebih gampang mengisi bilangan pokok 5. Semuanya kita ganti dengan bilangan pokok 5. Harus sama semuanya, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, seperti itu. 5 log 3 ada, yaitu X. 5 log 5 berapa? 1. Per 5 log 3 kuadrat, jadinya 2 kali 5 log 3, berarti jadinya 2X. Ya, 2 kali lipatnya. 5 log 2 belum ada. Nah, kita bikin jadi ada. Dengan sifat-sifat perkalian log. 5 log 3 dikali 3 log 2 itu sama dengan X kali Y. Jadinya adalah XY. Ini bisa kita coret nih. Jadinya gabung 5 log 2. Nah, jadi ada 5 log 2-nya. 5 log 2 itu kita ganti dengan XY. Oke, di jawaban masih belum kelihatan, tinggal satu kita susun biar sama kayak jawabannya. Satunya kita tulis di depan, tambah X, per, kita keluarkan itu X. X, 2 tambah Y. Udah sama ya, dapat jawabannya adalah yang B. Oke, semoga bisa dipahami. Kita coba langsung nomor terakhirnya yang kelima. Nilai limit X menuju 5, X kurang 5 dikali akar X tambah akar 5 per akar X dikurang akar 5. Oke, ini bisa macam-macam caranya, tapi kita pakai cara pemfaktoran aja. Limit X menuju 5, X kurang 5 dikali akar X tambah akar 5 per akar X dikurang akar 5. Nah, ini yang bisa kita faktorkan adalah X kurang 5. Ya. X kurang 5 itu kita modif jadi akar X kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Ya. A kuadrat dikurang B kuadrat, rumusnya apa? A tambah B dikali A kurang B. Ya. Berarti jadinya akar X tambah akar 5 dikali akar X dikurang akar 5. Oke, benar semua. Ini rumus pemfaktoran, harus ingat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Tinggal kita substitusikan ke limitnya. Berarti limit X menuju 5, berarti ini jadi panjang ya, akar X tambah akar 5 dikali akar X dikurang akar 5 dikali akar X tambah akar 5 per akar X dikurang akar 5. Oke, ada yang sama? Kita coret ya. Kita habisin. Sisa akar X tambah akar 5 dikali akar X tambah akar 5. Oke, langsung aja kita masukkan. Itu berarti jadi akar 5 ditambah akar 5. Karena ada 2 berarti jadi kuadrat ya perkaliannya dengan faktor yang sama. Jadinya itu 2 akar 5. Kita kuadratkan 4 dikali 5 sama dengan 2. Sama dengan 20. Jawabannya adalah yang Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau ralat, silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan soal-soal latihan UTBK atau SBMPTN Matematika Sainteknya. Semoga adik-adik semua bisa mengerti dan menambah pengetahuan adik-adik semuanya, dan menambah jam terbang adik-adik dalam mengerjakan soal-soal UTBK maupun khususnya soal-soal Matematika Saintek. Sekian dulu pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.